Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Tanto Uji Nugroho dari Padepokan 8 KKN USD 2023 dengan DPL Ibu Artita Devi Maharani SPMA. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai pentingnya menjaga kesehatan mental. Tujuan dari video ini adalah untuk memenuhi tugas individu KKN yang sedang saya jalani, serta mengedukasi kepada masyarakat akan betapa pentingnya bagi kita untuk menjaga kesehatan mental. Kita mungkin sudah tidak asing lagi dengan istilah yang akhir-akhir ini trending di media sosial, healing. Tapi apakah kita benar-benar memahami apa itu healing? Atau menyembuhkan yang sebenarnya dimaksud di situ? Kita semua pasti memiliki luka, entah itu dari hasil trauma masa kecil atau akibat perbuatan kita sendiri. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang akan bisa lari dari luka dan sakit hati. Saya pernah mempertanyakan ini kepada Tuhan. Mengapa manusia harus diberikan berkah berupa rasa sakit? Apakah ini bentuk hukuman Tuhan? Ataukah Tuhan sedang bermain-main dengan manusia? Atau ini semua hanyalah kesalahan? Bukankah akan lebih menyenangkan jika dalam hidup kita semua bisa terbebas dari luka dan sakit hati? Kita semua pasti pernah menangis, entah karena itu akibat rasa kecewa, sedih, sakit, marah, malu, atau kehilangan. Kita menangis untuk meluapkan luka yang sedang kita derita. Dan seperti luka fisik yang kita derita, yang seberapa pelan pun ia akan berusaha untuk menyembuhkan diri, luka batin pun pasti akan bisa diobati. Pada saat kita terluka, kita semua akan mencari cara untuk mengekspresikannya. Sayangnya, tidak semua orang memiliki keterampilan dalam mengelola luka tersebut. Kadang, apa yang kita lakukan, sekuat apapun intensi diri kita, malah membuat luka itu menjadi lebih parah. Kita akan berusaha melukai diri sendiri untuk melupakan luka yang sebelumnya sudah kita derita. Sebagian dari kita akan memilih menyendiri atau berusaha menenangkan diri, atau malah bertindak sebaliknya, mencari keramaian karena kita sadar seberapa berisiknya suara dalam kepala kita. Kita tidak akan mengambil risiko untuk mulai mendengarkan apa suara-suara di kepala kita tersebut. Pada remaja, ada banyak sekali penyebab utama luka batin bagi mereka. Masalah keluarga, percintaan, atau bahkan stres karena memikirkan nasib pendidikan kita. Maka beruntunglah mereka yang memiliki sahabat yang selalu siap sedia mendengarkan semua keluh kesah kita. Tapi tidak semuanya seberuntung itu. Entah karena tidak ada tempat membagi rasa, malu, takut dihakimi atas cerita kita. Berapa orang memilih memendamnya sendiri. Lalu, apakah itu merupakan hal yang sehat?
Luka itu ibarat sampah yang semakin kita simpan akan semakin membusuk. Masih bagus jika ia membusuk sendirian. Tapi bagaimana jika itu malahan menggerogoti diri kita dari dalam? Maka tersenyumlah atau tertawa bersama orang baru yang kita kenal di sepanjang jalan yang kita temui di hidup kita. Kadang Tuhan hanya menginginkan diri kita hanya untuk percaya padanya. Basuh luka itu, bersihkan, lalu lepaskan. Kata siapa bahagia itu tidak menakutkan. Untuk bahagia pun kita butuh yang namanya keberanian. Dan terlalu lama seseorang berkutat dengan rasa sakitnya akan menjadikannya kecanduan dengan sensasi itu. Healing adalah proses yang wajib kita jalani dalam penyembuhan luka. Dan air adalah sarana yang sangat membantu itu semua. Bukan sekedar raga kita saja yang terbasuh, tapi air memiliki kemampuan menyembuhkan dan menghilangkan rasa lelah di kepala. Menurut penelitian, orang yang menenangkan diri ke alam, menyatu dengan vibrasinya, memiliki kesehatan mental yang lebih baik. Mendengarkan suara pancuran air, bermain dengan satwa liar, itu juga bisa kita lakukan. Bahkan mencelupkan diri kita ke air segar seperti berenang, atau sekedar mencelupkan kaki kita ke kejernihan air akan memberikan efek yang sangat menenangkan. Salah satu cara yang paling mudah adalah pergi ke tempat wisata yang menenangkan, yang ada aliran airnya dengan nuansa alam yang kental, bertelanjang kaki, membasahi diri kita, menyatu dengan alam. Kita semua memiliki luka, maka jangan pernah jadikan itu alasan bagi diri kita untuk menolak bahagia. Lepaskan, ekspresikan. Kita semua berhak untuk bahagia. Salam dan bahagia. Apa enak banget. Aduh, itu live foto. Anjir. Gila. Dan jika Tuhan mengizinkan, sampai jumpa di lain kesempatan.